Berita baik bagi teman-teman yang menunggu mengenai pembukaan CPNS tahun 2024 karena kakak akan menyampaikan 3 informasi terbaru mengenai pembukaan CPNS dan P3K tahun 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di akun Mars Entertainment, akun edukasi mengenai CPNS dan P3K tahun 2024. Oke teman-teman, jadi sebenarnya video ini dibuat itu agak mendadak ya sebenarnya, karena ada info-info terbaru yang kakak dapat ternyata di Google. Ternyata ada updating mengenai pembukaan CPNS tahun 2024 dan teman-teman harus tahu. Dan kakak ingatkan ke teman-teman untuk menonton video ini ya dari awal sampai akhir supaya tidak salah mengartikan, karena dari video-video sebelumnya kakak banyak teman-teman yang masih bertanya maksud video ini apa dan bertanya mengenai kapan pembukaan secara resmi. Padahal di video kakak sudah sampaikan ya bahwa pendaftarannya akan di tanggal segini, ciri-cirinya apa segini, dan teman-teman harus nonton ya dari awal sampai selesai supaya teman-teman itu tahu inti dari videonya kakak buat di video-video sebelumnya. Oke, jadi kita fokus ya pada pembahasan kali ini, berita terbaru mengenai pembukaan CPNS dan P3K tahun 2024. Oke, kita langsung masuk di pembahasannya. Oke, jadi di sini itu sebenarnya kakak mendapat info dari mendadak, dan ini berita ya, dan ini cukup banyak yang sudah buat berita. Mungkin teman-teman nanti cari di Google ya berita lengkapnya itu mengenai pendaftaran CPNS dan P3K tahun 2024. Nomor 3, seperti biasa ya, yang nomor 3 itu bikin heran ya, karena mungkin teman-teman nanti akan tercengang. Karena apa? Karena itu yang membuat pembukaan CPNS ini agak lambat ya, atau informasinya itu banyak yang salah, dan jadwal dari BKN sebelumnya yang disampaikan oleh Kementerian dan Pak Jokowi itu agak meleset sedikit dikarenakan pada poin ketiga nanti kakak akan jelaskan. Oke, jadi sini pada hal ini jam 12 tadi, jadi sekitar jam 12 dari sekarang ya, jadi sekitar pagi hari tadi ya, informasinya ya, beritanya muncul itu di sini disampaikan bahwa mungkin teman-teman udah tahu ya, Menteri Pan RB ya, Pak Abdullah Azwar Anas ya, menyampaikan beberapa info menjelang pendaftaran CPNS dan P3K tahun 2024. Ini tuh pada pelaksanaan waktu rapat ya, rapat tematik ini ya, rapat tematik mengenai rekrutmen di kantor Kementerian Pan RB Jakarta pada 30 April, jadi kemarin ya. Jadi berita ini muncul pada hari ini, tapi info sebenarnya itu pada tanggal 30 kemarin. Ini tanggal 1 ya, tuh hari buruh ya. Oke, jadi 3 poin ini. Pertama adalah BKN sudah memvalidasi perincian formasi CPNS dan P3K tahun 2024. Nah, ini adalah sudah cocok ya yang kakak sampaikan sebelumnya. Mungkin teman-teman yang belum nonton video sebelumnya kakak, mungkin ini sudah jelas ya bahwa yang kakak sampaikan sebelumnya itu sudah cocok, bahwa memang sekarang pada web ASN Karir itu masih pada tahap validasi perincian formasi atau penginputan data. Ini kalau salah kakak sebelumnya itu fase ketiga ya, atau penginputan data, baik itu data formasi, data alur dan sebagainya. Nah, di sini dijelaskan juga ini informasi seperti biasa ya, bahwa formasi CSN disiapkan 1,28 juta, yakni 75 kementerian dan lembaga sebanyak 427.850 peserta, serta 524 pemerintah daerah sebanyak 862.174. Cukup banyak ya. Oke, mungkin teman-teman sudah tahu ya mengenai informasi ini. Ini poin pertama tadi, berita terbaru, dan berita kedua adalah pendaftaran CPNS 2024 dan P3K tahun 2024 setelah validasi beres. Cocok dan benar yang kakak sampaikan sebelumnya, bahwa setelah validasi ada fase keempat, yakni baru pembukaan. Sekarang kita masih divalidasi dan sekitar 2 mingguan. Ini menurut yang kakak ya, prediksinya kakak mungkin pendaftaran validasi itu sekitar 2 mingguan. Kenapa? Nanti kakak sampaikan nanti di poin ketiga ya, karena ini saling berhubungan gitu ya. Jadi sini disampaikan bahwa Pak Azwar Anas ya menyatakan bahwa pendaftaran CPNS dan P3K tahun 2024 bisa dimulai ketika proses validasi perincian formasi CSN tahun 2024 selesai berdasarkan hasil pengisian atau input formasi dan masing-masing kementerian atau lembaga dan Pemda atau pemerintah daerah. Nah, kementerian ya, ini yang dikatakan Pak Azwar Anas ya sini ya, bahwa Kementerian Pan RB dan BKN sudah lakukan percepatan pada proses verifikasi dan validasi formasi ASN dari input yang dilakukan oleh
KLA kementerian atau dan Pemda gitu ya. Nah ini yang poin 3 ini menurutnya kakak juga agak aneh-aneh juga ya, kenapa bisa sebesar Pemda masih melakukan hal ini ya. Nomor 3 ini yakni adalah masih ada Pemda yang belum merampungkan perincian formasi. Ini cukup ya kalau bisa dikatakan ya hal yang wajar ya, bukan hal wajar. Hal wajar di negeri Konoha gitu, tapi tidak wajar di negeri-negeri atau di luar ya, yang mungkin disiplinnya itu luar biasa gitu ya. Nah kita bahas sedikit aja di sini ya. Oke, Pak Menteri Anas ya, Pak Azwar Anas menyampaikan, jadi bukan saya, kayak saya cuma menyampaikan aja beritanya gitu ya. Jadi Menteri Azwar Anas mengungkapkan bahwa fakta masih ada instansi atau Pemda yang belum menyampaikan perincian kebutuhan CPNS dan P3K melalui ASN layanan perencanaan kebutuhan ASN. Nah, jadi di sini tuh sebenarnya ada sebenarnya deadline ya, seperti biasa setiap perencanaan itu pasti ada punya deadline. Sebenarnya itu Pemda dan kementerian itu diberikan waktu di sini ya. Awalnya penyampaian data dan rincian kebutuhan pegawai ASN itu paling lambat tanggal 5 April. Awalnya ya, deadline tanggal 5 April. Tapi karena dalam tenggat waktu itu belum selesai, maka diperpanjang sampai hari Sabtu tanggal 20 April tahun 2024. Ternyata lagi pada tanggal 17 April namanya menteri yang paling atas ya, agak heran, jadi dia langsung jemput bola, mau mempercepat gitu ya. Dan ternyata ditambah lagi dari tanggal 20 April ditambah lagi diperpanjang sampai 30 April atau kemarin. Nah, kemarin ternyata juga masih ada yang belum selesai, dan itu dibahas pada rapat tematik ya di Kementerian Pan-RB. Ya, ini ya kita tidak bisa menyalahkan pemerintah ya, karena kan mungkin ada suatu alasan yang tidak bisa dijelaskan ya oleh berita apapun itu, mungkin ada sebuah alasan, tapi menurutnya saya sendiri ya harusnya disiplin itu ya, apalagi dengan kita mau merekrut seorang pegawai tapi kita tidak disiplin gitu ya dalam data-data yang telah kita buat ya, itu ya. Mungkin disampaikan lagi ini oke, jadi ini ya jelas ya, rupanya hingga 30 April tahapan tersebut belum tuntas. Ya, ini mungkin terakhir ya, Nanang mengakui perpanjangan waktu beberapa kali tersebut membuat jadwal pendaftaran dan P3K berubah dari rencana awal. Cocokkah yang kakak sampaikan adanya pengunduran karena poin ketiga ini, adanya kementerian atau Pemda yang belum mengirimkan formasi? Ya, mau apa ya, sudah terlanjur juga. Ya, tidak bisa kita pungkiri juga itu hal yang lumrah atau yang wajar di negeri Konoha ini ya. Oke, mungkin pengunduran CPNS kira-kira tanggal berapa nanti kakak akan sampaikan menurut prediksi kakak. Jadi prediksi kakak kemarin agak meleset sedikit. Nanti kakak mungkin next video kakak buatkan kemungkinan tanggal berapa CPNS dan P3K dibuka secara resmi. Oke, mungkin sekian ya video dari kakak. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Mungkin ini berita juga yang mendadak sekali kakak sampaikan, tapi ini penting bagi teman-teman. Oke, sekian. Jika teman-teman mau bertanya silahkan di kolom komentar. Kakak membuka sesinya pertanyaan bebas, nanti kakak akan jawab. Oke, sekian video dari kakak. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.